Ya, selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Kita kembali di program Suntiang Nagari Pro 4 RRI Padang untuk kesempatan hari ini ya, hari Selasa tanggal 13 Juli 2021. Bersama saya Amna Ufa Ghazali dan juga bersama narasumber kita dari organisasi Bundo Kanduang Sumatera Barat yang selalu setia menemani kita di program Suntiang Nagari. Dan sahabat budaya, untuk narasumber kita hari ini adalah ada Bundo Halen MPD, Dr. Anda Halen MPD, kemudian Bundo Yulita Hasmi SOS, ya. Dan dengan tema dilema penerapan ABS SBK dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau. Kita akan sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita pada kesempatan pagi hari ini. Ada Bundo Halen. Halo, Assalamualaikum Bundo Halen. Waalaikumsalam Nana, selamat pagi para pendengar setia Pro 4 RRI Padang. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Amin. Dan pastinya kita tetap ingatkan kepada sahabat budaya nih Bundo untuk Iya, selalu menerapkan protokol kesehatan ya, karena kita sekarang ada di PPKM darurat nih Bundo. iya, sangat mengerikan Nana. Betul sekali. Oke, eh, tema kita Bundo tentang dilema penerapan ABS SBK dalam kehidupan masyarakat Minangkabau nih Bundo. Silakan Iya, pengantarnya Bundo. makasih Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam. pendengar setia Pro 4 Padang, Basuwa Balia dalam acara Suntiang Nagari. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Juli 2021, kita akan membahas tentang dilema penerapan adat bahasa isyarat, syarat bahasa di Kitabullah atau disingkat ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ABS-SBK itu merupakan branding dari konsepsi filosofis yang menjadi landasan bagi budaya Minangkabau atau budaya Melayu pada umumnya. Meskipun frame yang sama juga digunakan oleh Melayu Riau dan Melayu lainnya, namun diperkirakan yang paling risau ABS-SBK menghilang dari kebudayaan adalah orang Minangkabau. Keberisauan orang Minangkabau akan kehilangan basis budayanya di tengah kontestasi budaya global versus budaya lokal tentu dapat dipahami dengan akal yang sehat. Sabananya, kerisauan yang sama juga terjadi di kalangan etnis lain di Indonesia. Berbagai etnis merasakan ancaman yang sama. Budaya lokal yang mereka junjung tinggi bakal tergerus oleh perubahan zaman. Generasi muda tidak lagi tertarik untuk mewarisi budaya leluhur. Bahkan banyak generasi milenial maupun generasi Z yang tidak mau lagi menggunakan bahasa ibu mereka. Hilangnya ABS SBK, semoga tidak terjadi ya Bu Nana, ada Betul. Minangkabau tidak hanya sekedar menghapus simbol budaya Minangkabau, tetapi akan menimbulkan serangkaian perubahan yang merusak tata kehidupan orang Minangkabau. Bila ABS SBK tidak ada, adat matrilineal juga akan talando. Eksistensi penghulu sebagai pemuka adat Minangkabau ikut runtuh. Selanjutnya, tanah orang Minangkabau yang sejak dulu diwariskan melalui jalur ibu akan berpindah kepemilikannya dengan mudah ke tangan suku bangsa lain atau suku bangsa apa saja. Oleh sebab itu, maka wajarlah orang Minangkabau sangat khawatir ABS SBK tak dapat dipertahankan. Sementara pada sisi lain, kita menemukan bahwa posisi dan wibawa penghulu sebagai pemimpin adat dalam sukunya juga terlihat semakin melemah. Dan budaya global semakin berkembang dengan gestarnya, didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informatika. Ini lah yang diperkirakan sebagai dilema penerapan ABS SBK dalam kehidupan masyarakat Minangkabau yang perlu didiskusikan bersama bagaimana mengatasinya sehingga ABS SBK tidak tergerus oleh budaya global. Kita menyadari bahwa masyarakat modern saat ini telah terjadi masyarakat dunia yang tidak lagi tersekat-sekat oleh jarak dan waktu berkat adanya kemajuan di bidang teknologi informasi dan transportasi. Masyarakat dunia berkembang menjadi masyarakat global yang nirbatas. Salah satu upaya mengatasinya jangan sampai ABS SBK sebagai budaya lokal tergerus
dari kehidupan masyarakat adalah dengan menggunakan pendekatan etnopedagogi dan pendekatan interkultural dalam dunia pendidikan. Pendekatan etnopedagogi adalah pendekatan dengan mengintegrasikan budaya ABS-SBK dalam seluruh praktek kehidupan. Praksis pendidikan menggunakan pendekatan etnopedagogi pada asalnya merupakan berupaya untuk menjaga agar generasi muda tidak tercerabut dari akar budayanya karena memahami dengan baik kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Etnopedagogi juga membekali generasi muda dengan kemampuan mengantisipasi perkembangan dunia yang berubah dengan cepat. Praksis pendidikan yang bernuansa etnopedagogi membekali generasi muda dengan kondisi budaya lokal yang kuat. Bagaimanapun antara budaya lokal yang bersifat tradisional dan budaya global yang bersifat kontemporer selalu bersentuhan, terkait dan berbaur tanpa dapat dihindari. Oleh karena itu, penerapan etnopedagogi dalam pendidikan yang kental dengan kearifan lokal harus senantiasa mempertimbangkan kehadiran budaya global agar proses pendidikan tidak terlaksana secara komprehensif sehingga hasil pendidikan dapat tercapai secara optimal. Etnopedagogi dapat berperan dalam pendidikan berbasis nilai budaya ABS-SBK. Di sisi lain, etnopedagogi pula dapat berperan dalam mendorong generasi muda dalam yang memiliki potensi khususnya kecerdasan kultural untuk mencapai tujuan belajarnya. Sedangkan pendekatan interkultural ini memiliki landasan bahwa sebenarnya keberhasilan komunikasi yang terjadi antara dua komunikator yang berasal dari dua budaya yang berbeda tidak hanya ditentukan oleh penguasaan aspek kebahasaan, baik struktur gramatikalnya maupun sosiopraktiknya, tetapi juga kemampuan menangkap, memahami dan memiliki empati terhadap kultur partner komunikasinya. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai bukan hanya kompetitif komunikatif, melainkan juga kompetisi interkultural. Kompetensi interkultural merupakan kompetisi yang dimiliki oleh seseorang untuk berinteraksi dengan orang yang berasal dari luar kultur lain dengan berpegang pada kemampuan untuk menghargai budaya sendiri serta berempati terhadap budaya asing. Hal ini bisa kita lihat, Ibu Nana, dari kehadiran tokoh-tokoh Minang kita yang berada di luar negeri tapi tetap mempertahankan budaya Minangkabaunya. Ya. Saya menemukan Ibu Ida di Australia yang bersuamikan seorang bule yang diislamkan juga, tetapi dia pakai bahasa Minang di rumahnya dan waktu kita ke rumahnya pada saat maghrib itu anaknya kena anak bule juga kelihatan bulenya tapi menjadi imam sewaktu salat maghrib. Itu sangat mengagumkan sekali. Jadi sepertinya etnopedagogi dan etnokultural ini perlu kita terapkan ini dengan memberikan bekal-bekal budaya kepada generasi muda sehingga dia bisa memfilter budaya-budaya lain yang masuk sehingga dengan demikian dia bisa menghargai budayanya sendiri dan berempati dengan budaya orang lain tetapi tidak luntur dengan kondisi-kondisi yang demikian. Jadi gitu kayak aja Bu Nana. Iya, Bunda. Simpulkan bahwa dilema penerapan adat bahasa Indonesia syarat bahasa Indonesia kita pula dalam kehidupan masyarakat Minangkabau itu dapat diatasi dengan penggunaan pendekatan etnopedagogi dan pendekatan interkultural agar generasi muda tidak tergerus dari budaya lokal dalam era globalisasi dewasa ini. Mungkin itu sebagai pengantar saja Bu Nana, nanti akan ditambahkan oleh Bu Yulita Hasmi. Oke. Iya, Bunda, memang sangat kita apresiasi ya ketika seseorang atau orang Minang yang berada di luar negeri selalu menerapkan filosofi ABS-SBK dalam kehidupannya sehari-hari, Bunda. Tapi, Bunda, sebenarnya apa sih penyebab filosofi ABS-SBK ini terancam selain karena masuknya budaya asing di negeri kita sendiri, Bunda? Pewarisannya itu. Barangkali Warisannya. Bunda Kandung awak tidak konsisten mewariskan budaya Minangkabau itu ke generasi mudanya. Apalagi Mama kurang berperan pula sebagai tokoh untuk pewarisan budaya. Jadi
Dan demikian kondisi-kondisi sebegini akan menjadikan lemah. Oleh karena itu peran bunduk kanduang sebagai orang tua di Minangkabau atau di rantau harusnya semakin kuat mewariskan nilai-nilai budaya Minangkabau itu sejak awal. Misalnya saja waktu anak-anak mulai belajar duduk, ajuannya laki-laki itu duduknya wasilo. Kan itu sederhana saja. Iya, betul. Timpu kalau jalan jangan sampai sumbang dua baliknya muncul Mhm. dalam kehidupan. Jadi orang tua sebagai ibu kandung dan mama harus menjadi tokoh role model ini dalam penerapan adat Basandi Sara, cara Basandi kita Bunlah. Saya suka apresiasi sekali Alia yang tinggal di Amerika itu Mhm. orangnya sancak sangai gitu. Mhm. Nah, kemudian dia juga mengajarkan randai di Amerika. Kan itu Oh, iya. kondisi yang sangat kita apresiasi Mhm. sebagai hasil dari penerapan etnopedagogi dan etnokultural. Dia berhasil mengajarkan Anda itu, Bunda? Berhasil mengadakan randai Mhm. di Amerika. Nah, Oke. ini kayaknya waktu ada acara Zoom meeting itu malah Mhm. awak dan di rantau itu rancak lo laki timpul luaknya itu. Padahal awak lelupo sih kau balas timpul luak. Iya, 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 iya. Nah, jadi ini barangkali hal-hal ini perlu kita lestarikan kembali. BAM dan budaya alam Minangkabau itu perlulah kita terapkan untuk generasi muda. Ini merupakan bekal bagi dia untuk menyaring arus-arus globalisasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya kita. Iya, Bundo tadi karena menyinggung tentang BAM nih, Bundo. Ya, Sementara pelajaran BAM di sekolah-sekolah di Kota Padang, ataupun di Sumatera Barat barangkali ya, ini sudah, tidak diajarkan lagi. Padahal seharusnya kita mengajarkan filosofi tersebut, terutama ABS SBK ini dari dini kan, Bundo. Ini iya. seperti apa pendapat Bundo? Sangat mengecewakan sekali itu Mhm. orang Bugis eksis dengan budayanya. Orang Sunda pakai bahasa Sunda yang ngerti Iya, sedikit, betul. ngerti juga sedikit. Nah, Mhm. orang Jawa juga dengan bahasa Jawanya, bahasa Ngokonya. Kenapa kok kita ditidakkan? Nah, Iya. sementara awak khawatir ABS SBK Eko akan tergusur atau kata oleh budaya globalisasi. Dan Mhm. karena itu kita menyarankan ini kepada Dinas Pendidikan yang yang mengayomi SD, TK, SD, SMP, Mhm. kemudian Dinas Pendidikan Provinsi yang mengayomi SMA untuk menghidupkan kembali pelajaran BAM itu di sekolah. Mhm. Mhm. Iya, kenapa daerah lain bisa, mengusahakan pelajaran untuk daerahnya sendiri, tapi kita Padahal dalam enggak, kita malah dihilangkan. iya, Ini iya, aduh, ini miris sekali benar-benar, Bundo. Karena iya, barangkali ini salah satu cara untuk, selalu menghidupkan filosofi ABS-SBK ini di Minangkabau, ya, begitu. iya, iya, iya. Jadi orang itu barangkali organisasi Elkam dan Bondo Kandung harus mempresur ini Iya. dinas pendidikan dan dinas pendidikan kota dan provinsi agar menghidupkan kembali BAM Mhm. dalam dunia pendidikan. Karena apa? Tidak semua orang tua loh yang Mhm. tidak kan Iya, kalau betul. Tidak bisa diharapkan dari keluarga sendiri kalau zaman sekarang. ya, Mhm. sementara kalau di sekolah kan gurunya sudah dipersiapkan. Iya. Nah, oleh karena itu barangkali yang paling sistematis melakukannya itu adalah orang-orang di dalam dunia pendidikan. Makanya etnopedagogi dan etnokultural ini muncul dalam dunia pendidikan. Mhm. 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 Jadi dulu pun kita kan sampai menghilangkan kelas internasional di SMA. Iya. Karena kekhawatiran itu juga, kekhawatiran Mhm. terus budaya kita, malah Oke. bahasa Inggris yang juga dikhawatirkan juga. Tapi mau tidak mau kita harus menggunakan itu bahasa Inggris misalnya untuk komunikasi. Tetapi kalau Betul. anak sudah dibekali dengan budaya lokal Minangkabau,
budayanya itu akan memfilter budaya lain yang masuk yang tidak sesuai dengan budaya dia. Makanya kemampuan dia untuk menghargai budaya orang lain, kemudian kemampuan dia untuk menghargai budayanya sendiri akan muncul kalau dia diajar dengan BAM ini. Jadi pewarisan nilai-nilai ini penting sekali ini. Ini makanya merupakan visi pertama organisasi Bundo Kandung. Iya, jadi PR barangkali nih ya Bundo ya, Ya, untuk organisasi Bundo Kanduang dan juga Elkam ya tadi ya. mempresur ya, Mm-mm. kan agar menghidupkan kembali budaya lokal. Padahal dalam kurikulum itu ada kok muatan lokalnya. Mhm, mhm. Jadi Oke. tidak seluruhnya muatan nasional, tetapi ada muatan lokalnya sampai ke perguruan tinggi. Daerah ikan, daerah pantai, boleh kok kita bikin wira swastanya untuk mengolah ikan. Nah, kita berarti membuang peluang itu kalau kita tidak memanfaatkannya secara optimal. Mhm. Bundo, kalau boleh tahu penyebab dihilangkan BAM dari belajar mengajar di sekolah apa nih Bundo? Ampun nggak tahu ambil sepenuhnya dong. Mungkin ada keluhan-keluhan bahwa yang mengajarkan BAMIKO bukan orang-orang yang mengerti adat. Oke. Sementara kan guru itu tidak masuk ke sekelas begitu saja. Iya. Guru masuk ke kelas mesti ada persiapannya. Nah, dan ini hal-hal yang miris sekali ini. Walau bagaimanapun saya masih percaya dengan guru-guru itu, walaupun dia tidak spesialis, tidak orang adat, tetapi pasti dia setiap akan masuk ke kelas akan punya persiapan. Dan persiapan itu digunakan dengan membaca buku-buku tentang adat. Nah, kan lain siapnya daripada dia carahkan ke keluarga. Iya. Kita upayakanlah mempresur agar dinas pendidikan memanfaatkan lagi muatan lokal yang sudah diberi kesempatan oleh secara nasional kita itu 30% boleh kok muatan lokal. Oke, 30% boleh ya. Aha. Nah, apa salahnya kita pakai kuota itu gitu kan? Iya. Iya, apalagi untuk anak-anak muda sekarang yang belum sama sekali, yang belum pernah mengenal tentang filosofi adatnya sendiri, ditambah lagi dengan budaya asing yang sudah mulai masuk ke ranah kita, Bundo. Nah, Iya. ini sangat mengkhawatirkan jadinya. Tanpa filter. Jadi dengan daring ini anak sudah bebas. Nah, itu lagi ditambah dengan daring kan. Kontrol orang tua semakin tipis. Karena dia alasannya belajar, tapi yang dipelajarinya kita tidak tahu juga. Nah, apalagi untuk orang tua yang tidak bisa memperhatikan anaknya di rumah yang bekerja, itu tambah gawat lagi. Iya, dan orang tua ini biasanya gaptek ini. Iya, ada juga yang seperti itu. Dibandingkan anaknya berani coba-coba dan coba, tetapi orang tua kadang-kadang, wah kalau dicoba-coba kasihan HP-nya mahal, anak lo rusak. Iya. Oke, Bundo. Bundo, kita akan coba jawab pertanyaan di WA, tapi setelah yang satu ini ya, Bundo, tetap di Perempat ya, Bundo ya. Oke, Nana. Permisi. Ada yang bagus nih di Perempat. Merapat yuk.
Iya, sahabat budaya kembali di Suntiang Nagari untuk kesempatan pagi hari ini ya, masih dengan tema dilema penerapan ABS SBK dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Dan ya, berikutnya kita masih bersama dengan narasumber kita, Bundo Halen yang pada kesempatan ini masih bergabung. Ya, halo. Halo Halo, Bundo, ya masih bergabung bersama kita ya. Oke. Halo Bundo. halo. Iya, Bundo Halen kita ke WA nih Bundo di 0811660924. Ini dari Fajar di Sawahan. Katanya setuju Bundo, kita hidupkan kembali EBS SBK atau pelajaran BAM di sekolah karena dulu saya di SD pernah belajar dan saya senang pelajaran BAM itu Bundo. Nah, ini dari Fajar di Sawahan. Ini ada satu lagi juga yang setuju Bundo. Dari Neng Aini, Bundo saya orang Sunda yang sekarang ikut suami menetap di Kota Padang. Nah, Dan saya senang dengan acara ini, tapi betul juga yang Bundo katakan tadi bahwa pelajaran BAM harus dihidupkan kembali agar anak saya nanti juga mengerti tentang budaya adat Minangkabau, bukan hanya budaya Sunda. ah, Oke, silakan Bundo. iya. Oh, barangkali ini saran yang kan ini dari masyarakat ini. Nah, dari Mm-mm. sudah kita perlukan bahwa butuh pelajaran BAM itu. Ya, Nanti setidaknya diharapkan Dinas Pendidikan ini mendengarkan juga siaran RRI ini. iya. Kalau perlu oh, Bundo Kanduang dan Elkam itu audiensi lah dengan Dinas Pendidikan untuk menghidupkan kembali BAM itu. Karena hal ini yang akan bisa memfilter budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita. Kalau anak sudah punya norma-norma yang dipegangnya, dia bisa memfilter mana yang sesuai dengan normanya, mana yang tidak. Nah, kalau tidak sama sekali, maka dia akan mudah tergiur dengan budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma Minangkabau. Kita ucapkan terima kasih pada Fajar dan Ibu Ineng. Mudah-mudahan kita secara bersama-sama mengharapkan Dinas Pendidikan menghidupkan kembali BAM itu. Kalau misalnya guru nggak dipercaya, kenapa tidak dikeserahkan saja ke Bundo Kandung atau Elkam untuk menjadi guru di Iya, sana. betul Nah, betul. Saya setuju Bundo. kalau misalnya Bundo Kanduang dan Elkam yang menjadi gurunya, kan tidak perlu mengejar sertifikasi. Iya, betul. Yang pertama dulu katanya ya ada imbalan-imbalan segala macam juga gitu. Nah, jadi rasa-rasanya ini kita mau menyelamatkan generasi muda kita dari hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya kita, yang sesuai dengan budaya dan agama. Karena di Minangkabau memang sudah bergelinting-pinting antara adat dan agama. Jadi menjalankan adat sama dengan menjalankan agama. Oleh karena itu barangkali mudah-mudahan didengar oleh Dinas Pendidikan baik kota maupun provinsi se-Sumatera Barat agar hidupkan kembali budaya itu. Kalau memang ya kalau perlu awak minta lo ke Bundo Kanduang ya yang jadi gurunya kan bisa. Iya. Setidak-tidaknya dalam kegiatan ekstra kurikuler kan dalam kegiatan bersama kan ada kegiatan meeting, kelas meeting, kita bisa hal-hal yang demikian. Materi-materi tentang adat Minangkabau. Mari sama-sama kita bukan hanya Fajar dan Ineng saja, barangkali teman-teman Fajar dan Ineng pressure Dinas Pendidikan untuk menghidupkan kembali BAM ini di dunia pendidikan kita. Iya. Satu lagi nih Bundo dari Pak Anwar di Pengambiran. Oke. Selamat pagi Bundo, mudah-mudahan selalu sehat ya. Iya. Apakah bisa filosofi ABS SBK ini dipakai dalam kondisi saat pandemi ini Bundo? Mohon pencerahan. Gimana Bundo? Rasanya kan tetap SDK itu sebagai
sesuatu yang tidak laku dihujat, tidak laku dipanen. Betul, betul. Kondisi Selalu dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya, Bunda. yang sekarang ini ada teman kita yang sedang isolasi, mungkin nurani kita menolong apa yang bisa kita bantu untuk teman yang isolasi. Itu budaya Minangkabau, tolong menolong kan. Nah, jadi barangkali rasa-rasanya selalu bisa. Iya, betul Karena itu sekali. sesuai dengan agama, sesuai dengan adat, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal idwan, kalau dalam bahasa agamanya. Kalau dalam bahasa Minangnya kan awak selalu tolong menolong dengan orang lain. Ya, Bundo, closing statement-nya Bundo 1 menit saja, nah, karena setelah ini nanti kita akan bergabung bersama Bundo Yulita Hasmi. Silakan. Terima kasih Nana. Jadi barangkali untuk tidak tergerusnya budaya BSSBK dalam kehidupan masyarakat yang global ini, kita perlu membekali generasi muda dengan budaya Minangkabau yang punya filosofi adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah, dengan pendekatan pendidikan etnopedagogi dan interkultural. Mudah-mudahan dengan bekal budaya yang sudah dimilikinya, bekal-bekal budaya yang sudah dimilikinya bisa memfilter budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya kita. Mereka bisa berkomunikasi dalam era global dengan tetap percaya dengan budayanya sendiri dan menghargai budaya orang lain. Itu saja mungkin Bu Nana. Baik. Iya, terima kasih banyak ya Bundo. Sehat terus ya Bundo ya. Alhamdulillah. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sahabat budaya dimanapun berada, itu tadi sesi pertama Suntiang Nagari bersama narasumber kita dari Bundo Kanduang Sumatera Barat ya, yaitu Bundo Halen MPD. Kita akan ke narasumber kita yang kedua, tapi setelah yang satu ini tetap bersama Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. Permisi. Ada yang bagus nih di Pro 4. Merapat yuk.
Ya, sahabat budaya, berikut kita langsung bergabung dengan narasumber kita yang berikutnya di Suntiang Nagari, ada Bundo Yulita Hasmi. Kita sapa terlebih dulu. Halo, assalamualaikum, Bundo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bundo Yulita? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, Bundo, di sesi pertama tadi sudah ada Bundo Halen ya, yang menerangkan tentang dilema penerapan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Seperti apa versi Bundo tentang dilema penerapan ABS-SBK ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI di Sumatera Barat atau di luar Sumatera Barat. Dilema penerapan ABS-SBK kalau menurut kami itu menurut aku adalah penerapannya di dalam kehidupan masyarakat kita yang zaman milenial sekarang gitu. Kalau seandainya di dalam kehidupan sehari-hari itu penerapannya itu kepada kaum muda, mungkin kalau kaum yang udah orang-orang tua sudah biasa mendengarkan ABS-SBK gitu. Tapi yang kaum muda sekarang kena pengaruh teknologi, dia ABS-SBK ini tidak begitu mendalami gitu. Kadang-kadang juga ada yang tidak mendapat uswah dari keluarganya atau dari ibunya atau dari nenek mamanya sendiri. Sehingga penerapannya kepada anak-anak muda itu agak sulit diterapkan ya. Ada pesan di syarat-syarat, pesan di tertibullah. Itu karena dia menganggap itu sebagai apa yang kuno gitu lah maksudnya. Tapi kalau kita menerapkannya di dalam kehidupan masyarakat kita di dalam yang udah dewasa atau yang seperti nenek mama, bunda kandung, masyarakat yang udah ibu-ibu sudah paham dengan ABS-SBK ya. Yang sulitnya kepada zaman milenial yang anak-anak muda itu. Iya, menurut Bundo seperti apa kita harus apa yang harus kita lakukan agar anak muda ini benar-benar paham tentang ABS-SBK ini, Bundo? Jadi dalam hal ini kita sebagai bunda kandung harus mensosialisasikan bagaimana caranya kita berlaku menyatukan antara adat dan agama, dan bagaimana kita supaya anak-anak itu bisa mengerti dan paham dengan apa yang ABS-SBK itu. Kita mengadakan suatu sosialisasi baik kepada di dalam pertemuan-pertemuan pemuda ataupun di dalam pertemuan-pertemuan anak-anak muda itu. Jadi kalau yang anak muda itu yang kita apakan, kita kasih tahu bagaimana yang penghulu, bagaimana yang adat-adat keturunan, bagaimana caranya kita mengaplikasikannya kepada anak-anak itu, memberikan sosialisasi yang bisa dipahami oleh anak-anak muda sekarang. Iya, ada tips nggak, Bundo, agar tips untuk orang tua bagaimana cara menerapkan ABS-SBK di keluarga sendiri? Ya, pertamanya itu dari keluarga sendiri. Kadang-kadang kan keluarganya juga nggak paham betul bagaimana yang ABS-SBK itu. Tapi kalau yang udah mungkin di dalam istilahnya kan ada juga orang yang beradat dan beradat. Kita harus menjelaskan mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana ABS-SBK ini. Apalagi kita orang Minang itu
kan berdasarkan adat keturunan ibu. Jadi bagaimana yang adat keturunan ibu itu gitu. Bagaimana kita menselaraskan antara agama dan adat gitu. Itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, baik ke dua keluarga maupun ke masyarakat umumnya. Iya, untuk peran nenek mama sendiri dalam hal ini, Bunda? Iya, kalau di sana sangat dibutuhkan sekali peran nenek mama itu. Di suatu kaum kita itu kan ada penghulunya. Jadi penghulu ini harus merangkum kemenakan-kemenakannya untuk memberikan mensosialisasikan bagaimana yang ABSSBK, bagaimana yang adat keturunan, bagaimana kita semuanya, bagaimana juga mengenai harta pusaka tinggi gitu. Kita harus menjelaskannya bagaimana hubungan antara adat dan agama dalam menjalankan ABSSBK ini. Baik, Bundo, minta himbauannya Bundo untuk orang tua, bagaimana orang tua harus menerapkan ABSSBK ini di keluarga ataupun di mana saja, begitu Bundo. Kalau kita kembali kepada orang tua itu harus menjelaskan kepada anak-anaknya bahwa adat Basandi Sarak Basandi Kabulkor itu harus dia sejalankan antara adat dan agama, dan juga pendidikan adat itu harus ada di keluarga sendiri gitu. Baik, Indundo, terima kasih banyak untuk waktunya di Suntiang Nagari pada kesempatan pagi hari ini ya Bundo ya. Iya, mudah-mudahan. Ana ya. Iya Bundo. Ini Ana ya. Iya benar, dengan Ana Bundo. Mudah-mudahan sehat terus ya Bundo ya. Iya, terima kasih Bundo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat budaya dimanapun berada, demikian tadi Suntiang Nagari untuk kesempatan pagi hari ini ya, tentang dilema penerapan ABSSBK dalam kehidupan masyarakat Minangkabau bersama narasumber kita Dr. Randa Halen MPD dan juga Yulita Asmi Esos. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap bersama Perompat RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Permisi. Ada yang bagus nih di Perompat. Merapat yuk.